Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Monggo sareng-sareng kita lantunkan bersama zikir untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit ain yang membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Muttaqin dan segenap takmir Masjid Mushola yang hadir. Begitu pula pengurus besar Majelis Ta'lim Al-Ya beserta Majelis Ta'lim Lintuni dan seluruh para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan seluruh para pengurus Masjid Mushola Majelis Ta'lim diberi oleh Allah Ta'ala tambahan umur yang panjang, diberi tambahan sehat walafiat, dan semoga selalu dan terus selalu bisa bergabung dengan kita untuk menambahi keberkahan majelis ta'lim kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan yang hadir semuanya tanpa terkecuali, baik yang secara langsung ataupun melalui live, kita doakan semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Khususnya para donatur hari ini semoga dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, diberi kelancaran segala urusan dan keinginannya, dan semoga digolongkan termasuk orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan hadis mukhtar hadis, kita sampai pada hadis yang ke-20. Perlu kita ingatkan kembali bahwa mulai hari ini, sekali lagi, mulai hari ini sampai nanti tanggal 10, itu dalam hadis sebutannya hari yang paling afdal selama kita di dunia. Hari sing paling sae, sing paling utama selama kita di dunia. Dari ini beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita dengarkan dari guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau menyebutkan dalam tausiyahnya, khairu ayyamid dunya ayyamul ashr. Khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari selama kita di dunia adalah hari yang jatuhnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Terus insyaallah hari ini tanggal 1 sampai nanti hari Id tiba tanggal 10. Maksudnya ngeten, majelis taklim saat ini berarti majelis taklim terutama selama kita di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang barusan kita lantunkan dan kita alhamdulillah sering kita bersolawat, maka solawat hari ini solawat sing paling afdal yang kita hadiahkan untuk Rasulullah.
i'tikaf, kita sering i'tikaf. Tapi i'tikaf hari ini merupakan i'tikaf yang paling afdal. Apa malih? Majelis taklim hari ini merupakan majelis taklim yang paling afdal. Di mana kok bisa semacam itu? Karena harinya hari yang paling afdal. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin hari-hari semacam ini sampai nanti hari tanggal 10 untuk memperbanyak ibadah, untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Secara umum, setiap amal apapun, secara khusus zikir yang ada di depan kita, zikir yang ada di depan kita. Insya Allah nanti sebelum kita tutup akan kita baca walaupun cuma sekali, dan insya Allah jenengan ada kitabnya, monggo disiapkan lala dicetakan, akan kita baca setiap kali rutinan di Alia, dan penutupnya di Babus Salam tanggal 9 Arafah. Nggawa kopi dewi-dewi. Nggawa apa? Nggih kan puasa, Pak. Ya, terus penutupnya insyaallah di Babus Salam itu hari senilai 10.000 hari. Di hari apa? Hari Arafah itu senilai 10.000 hari. Kopi ini lebih tinggi. Mudah-mudahan berkah manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun selain hari Arafah itu senilai 1000. Terus hari ini nih tanggal pertama bulan Dzulhijjah itu senilai 1000 berarti kalau ditahunkan kira-kira berapa tahun? 3 tahun sekian, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun kurang sedikit. Itu kalau hari-hari sebelum Arafah. Tapi kalau sudah hari Arafah maka jatuhnya berapa? 10.000. Dan dalam hadis secara khusus yang dianjurkan untuk kita perbanyak hanya zikir. Mau puasa silakan, mau sedekah silakan, mau sholat silakan, bebas. Tapi dalam hadisnya fa'akthiru fihinna, dianjurkan untuk diperbanyak, akthiru tanpa batas. Apa? Minat tahlil wat takbir wat tahmid wat tasbih. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir, khususnya zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah. Nah, tenggene kitab niki nggih, itu lantunan zikirnya wonten sedikit tambahan. Biasanya kita kalau menyebutkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tapi memiliki ada tambahan, dan tambahan ini pun juga datang sebagian riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya lafalnya adadal layali wad duhur, la ilaha illallah sebilang-bilangan malam, bilangan masa. Selama di dunia sampai hari kiamat itu kira-kira malamnya berapa kali? Ada yang bisa ngitung? Berapa malamnya? Kalau 1 tahun saja 360 malam. Mulai dunia diciptakan sampai dunia berakhir, jumlah totalnya berapa? Biasanya wonten Pak Iko to mriki. Bisa ngitung. Boten kayak itu. Sekali jenengan ikut derek kitab semacam ini dari ulama, maka jenengan dengan sekali sudah dapat banyak. Nanti insya Allah di penghujung majelis akan kita baca yang sudah ada kitabnya, monggo dibaca. Yang belum ada nanti kita lantunkan satu persatu insya Allah. Dalam mulai pertama jenengan mengikuti, mudah-mudahan berkah manfaat.
mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-20, monggo tunjuk, monggo sing boten siap monggo. Hadis yang ke-20 disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum ayalullah, makhluk semuanya itu perumpamaan seperti kerabat Allah, keluarga Allah, karena yang menciptakan Allah. Berarti Allah bertanggung jawab untuk ngurusin yang diciptakan. Apa nggih? Ya Allah, sedanten iki, baik muslimnya nopo kafirnya, baik malaikatnya, bahkan jenis syaitan dan iblis, sedanten masuk area ciptaan Allah. Al-khalqu kulluhum ayalullah, kerabat Allah, keluarga Allah. Terus kita hidup di dunia niki 24 jam. Selama kita masih ada ruh di dalam tubuh kita, kita dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keinginan panjenengan, harapan panjenengan, keperluan panjenengan, itu sudah menjadi tanggung jawab dan sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik urusan nopo mawon, wabil khusus urusan rizki, niku sudah tanggunganipun Allah. Jangankan manusia yang ibadah, yang ahli taat, sekelas hayawan saja, sekelas hayawan saja itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya seperti jenis burung. Itu dipastikan keluar dari sangkarnya perutnya kosong, kembali mesti perutnya kenyang. Pasti perutnya apa? Kenyang. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Wahai manusia, lihat seekor burung, perhatikan seekor burung. Jikalau kalian punya sifat seperti sifat burung, yaitu tawakal, rezeki akan datang kepada kalian tanpa disangka-sangka. Lihat burung itu keluar bitonan, taruhu bitonan, napa nih hadis ini? Taghdu bitonan, taghdu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan. Keluar perutnya potong. Terus kemudian ketika saat matahari tenggelam, balik perutnya kenyang. Walaupun kulo belum pernah memastikan, tapi ngoten hadis Pak. Taruhu itu kenyang. Iki sekelas napa? Burung yang tidak sholat, yang tidak hadir majelis taklim, yang tidak puasa, yang tidak ibadah, yang tidak taat, hanya dikasih oleh Allah Ta'ala nafsu tanpa akal, dijamin rezekinya oleh Allah. Bagaimana kita yang hidup di dunia ini dibekali dengan iman oleh Allah, kita
gunakan untuk amal soleh, pasti dan pasti apa yang menjadi keinginan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang makan, setiap kali makan ada kucing, lalu dikasihkan kucing, dimakan separuh, separuhnya dibawa keluar. Besok lagi datang kucingnya nih, dia makan, dikasih separuh. Ya mungkin dasi bandeng lah Pak, apa? Dasi apa? Dasi bandeng, corong bersih dasi bandeng, naik orang di Pristo gitu. Naik orang di Pristo kan gak ono TKP, ngoten nggih. Oh nggih, dipangan separuh, bawa keluar. Orang ini heran, kok aneh ini kucing, kok bisa ya, kok nggak langsung dimakan habis gitu, kok tinggal separuh dibawa keluar. Hari selanjutnya ditututi mburi Pak, diikuti dari belakang. Kemana ini arah kucing? Subhanallah, ternyata sisa tadi dikasihkan kucing yang buta. Niki hayawan lho Pak, kadang menungsone ora pengen ya Pak. Ini hayawan, kok tahu gitu kalau ada kucing yang lemah, kalau ada kucing yang tidak bisa melihat, kalau ada kucing yang mungkin kemampuan untuk mencari rezekinya terbatas karena buta. Siapa yang mengirimkan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita kembali, al khalqu kulluhum 'iyalullah fa ahabbuhum, lanjut di hadis, fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li'iyali. Dari sekian manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu memiliki derajat berbeda-beda, kedudukan berbeda-beda, makomnya benten-benten boten saged disamakan. Sebab surga niku beberapa tingkatan. Sof di dalam surga memandang Allah Ta'ala 100 berapa? 20 sof. Ada sof awal, sof kedua, sof ketiga, ada yang nomor 120. Masuknya pun ketika masuk surga ada yang mukanya seperti matahari, ada yang seperti rembulan, ada juga yang seperti bintang. Berbeda-beda. Apa perbedaannya? Niki hadis. Ahabbuhum ilallah, sing paling dicintai oleh Allah dari kalangan mereka orang yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain. Anfa'uhum, sing bisa bermanfaat kepada kerabat Allah, kepada keluarga Allah, artinya kepada orang lain. Contoh nih, menurut jenengan pundi sing sae? Ada orang sholat duha, sholat duha, baru mau sholat lalu kemudian datang tamu, assalamualaikum, salam. Sholat duha sik lagi tamune ditemoni, tamune nunggu ning jopo sampai kepanasan. Sholat duha ne maca Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Maidah sampai tamune kepanasan. Ada orang yang kedua hendak mau sholat duha, kedatangan tamu, ditinggalkan duhanya lalu menjamu tamunya. Kinten-kinten dari dua ini mana yang lebih baik? Yang sholat duha sampai tamunya kepanasan sikile geringingan, atau yang meninggalkan duha demi tamu? Mana? Kita lihat mana yang paling bermanfaat untuk orang lain. Otomatis yang kedua. Walaupun dia itu tidak duha, tapi dia lebih manfaat untuk tamu. Niku sing pertama nek tamune gak ngerundel. Niki contoh.
Semisal jenengan puasa, sekarang jenengan puasa. Konten griya puasa jenengan datang tamu. Tugas panjenengan menjamu. Dan jenengan kasih minuman jenengan poso. Ya napa tamune cara minum? Monggo Pak jenengan unjuk kula poso. Terus iya aku minum ini. Ya apa minum iki Pak? Bukan sakit apa? Ayo, ini syariat. Batalkan puasa demi menghormati. Cuma ojo arep-arep tamu. Pas wae poso, kapan yo kamu gak teko-teko, jangan. Berarti anfa'uhum, mana yang paling manfaat untuk orang lain. Paham ya? Jangan badhe maca Quran, maos Quran, datang anak nangis sampai ngejep-ngejep, tinggalkan Quran jenengan, datangi anak, digendong apa tidak jalan-jalan. Niki ibadah. Paham ya? Quran bisa dibaca di malam, Quran bisa dibaca di waktu yang lain, tapi kalau seandainya anak nangis, begitu pula ketika bojo ngajak jalan pas maca Qur'ane digawa sambil dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Niki makna hadis anfa'uhum li iyali. Karena kalau jenengan itu ibadah sekedar hanya manfaat untuk pribadi, jenengan pecah, jenengan angsale cuma sedikit. Jenengan pecah angsale cuma sedikit. Nek mengandalkan tahajud kita tok, puasa kita saja, Quran kita saja, zikir kita saja, kita meninggal dunia dapat bekal, tapi bekalnya mboten kathah. Kenapa? Karena enggak ada pahala yang mengalir. Tidak ada pahala yang mengalir. Nah, jenengan kali kula pados pahala sing mengalir. Bagaimana caranya? Ya, otomatis menggunakan satu sedekahun jariyah, sedekah tapi sing pahalane mengalir. Baik itu di dalam masjid, maupun baik itu di dalam musola, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang selalu dimanfaatkan oleh orang sampai jenengan pecah meninggal dunia, jenengan tetap mendapatkan pahala. Contoh, ada orang jenengan ngertos sergap jamaah, sarungi ngelinting, sarungi nopo, faham ngelinting, banyak jembatan nopo ngeper, ini bahasa Tubani ngelinting, sarungi ngelinting karena sudah lama. Bismillah, atau bane sarok cap merek Alia, masih lagi nopo sudah hilang. Tak berikan sarung, bismillah, tumbasake sarung. Selama sarung itu masih nempel dipakai, jenengan dapat pahala. Sarung lagi ini pinten batu kemarin. Dodolan lagi nih, paham ya? Niku sekedar sarung. Pecah tiangi, sarungnya diwarisi anaknya ahli jamaah dapat 2 kali lipatnya. Dan seterusnya. Makanya tiang nggadai arto terus nggadai ilmu, masya Allah. Suge wong sak suge ning alam barzah gini iki Pak. Lho nggih, kados masjid ini masya Allah, tambah hari tambah saya. Niki sing kurang napa bane iki Pak? Kok kabeh wis kabeh niki. Ya Allah, niki bahasane ngeruk pahala tok nih Pak. Loh, mudah-mudahan tambah berkah, tambah makmur, amin. Masya Allah, luar biasa. Sedekahun jariyah, sedekah sing sifatnya mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat orang lain. Tidak harus ceramah. Segala sesuatu yang menjadi fasilitas ilmu
niku masuk walaupun orangnya tidak ahli ceramah. Nggih, ilmu butuh tempat, siapkan tempat, masuk. Kenapa nggih? Ilmu diperlukan untuk tenaga berpikir bagaimana supaya majelis taklim ini makmur, masuk. Terus tidak harus menyampaikan melalui lisan. Rangkuman dari tausiah Kiai Fulan, Ustadz Fulan dirangkum 1 atau 2 dikirimkan, dibikin pamflet sing sae dikirimkan, termasuk masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmun yuntafa'u bih, yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Makanya tidak mungkin bisa orang menandingi derajatnya Rasulullah. Tidak mungkin bisa, walaupun ada orang umurnya sampai hari kiamat, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena jariyai Kanjeng Nabi ini sandono. Faham sandono, Pak? Seganten umat, setelah Kanjeng Rasul sampai detik hari ini, sing mengerjakan sholat jamaah Kanjeng Rasul dapat bagian pahala. Sebab Kanjeng Nabi pelopor pertama penggerakan sholat subuh secara berjamaah. Niku baru contoh sholat jamaah, belum contoh majelis taklim, belum contoh zikir, belum contoh i'tikaf dan lintu-lintune ibadah yang begitu banyak. Lah nek jenengan kali kula badhe niru Kanjeng Nabi, minimal di dalam keluarga kita, bapak jadi pelopor kebaikan untuk anak, ibu jadi pelopor kebaikan untuk anak. Kenalkan anak dengan duha, kenalkan anak dengan tahajud, kenalkan anak dengan majelis taklim, kenalkan anak dengan amal-amal soleh. Ketika panjenengan niki kapundhut, anak-anak melanjutkan program panjenengan, jenengan sudah tidak ada di dunia, tapi tanaman kesainan masih terus berkembang. Melalui siapa? Anak. Niku nek tiyang sepahe soleh solehah. Tapi kalau sebaliknya orang tuanya itu ndak soleh solehah, dapat jariyah dosa. Nina jari ibune kilo baju api iki ulung dadi aurate ketok gawon nggo. Contoh nih, contoh pakaian yang belum jahitannya komplit, mas. Ada kan pakaian sing jahitannya belum komplit? Faham maksud kula? Ya, padahal temriki wonten abalatif nih. Ya, tinggal jahit mawon, gitu. Kurang pepek. Bahkan ada sebagian pakaian itu ya sudah pepek tapi ketok kurang pepek. Lekuknya tubuh kelihatan semuanya, walaupun tertutup. Ini tolong dijaga. Itu membuka aurat dan itu hukumnya mboten salah. Kalau ternyata ada orang tua lihai tidak memperhatikan, lalu kemudian anak ikut, orang tua meninggal dunia masih dipakai anaknya, orang tua dapat. Dipakai lagi cucunya, masya Allah, anak baik dapat, cucu-cucunya baik dapat. Naudzubillah. Niki kula aturi setunggal hadis sebagai penutup. Imam Wahab bin Munabbih, beliau pernah meriwayatkan di dalam kitab-kitab zaman dahulu, Allah Ta'ala dawuh tenggene Bani Israel, in utitu raditu. Hei wong-wong Bani Israel, taati aku. Kalau kamu sudah taat kepada aku ridho kepada kamu. Pun aku ridho kepada, wa in raditu baraktu. Kalau aku sudah ridho kepada kamu, semua yang kamu miliki aku barokai. Walaysa li barakati nihayah. Keberkahanku tidak ada batas penghabisannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi
Jadi nek pengen sedanten milik kita diberkahi oleh Allah, syaratnya satu, kalau jenengan dapat ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah, satu, kalau jenengan taat kalian Allah. Dibalik sekarang, wa inna usitu ghadibtu. Kalau ada orang, hei orang Bani Israel, maksiat kepada aku, maka aku benci kepada kamu. Wa in ghadibtu la'antu. Kalau aku sudah benci, aku laknat kepada kamu. Wa laknati tablughu sabi' minal walad. Laknatku sampai 7 turunan. Sampai apa? 7. Maka jangan sekali-kali menjadi pelopor untuk keluarga kita suatu keburukan dan kemaksiatan, tapi jadilah pelopor yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan diberkahi oleh Allah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan mudah kita untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.